wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Indonesia hebat. Pagi, yes. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah. Sebelum belajar dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kalian untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Sapitri. Sapitri, kemana Sapitri? Sakit. Sakit. Berapa hari? Hari ini. Kita doakan teman kalian mudah-mudahan lekas sembuh dari sakitnya dan bisa belajar bersama lagi di sekolah kita. Amin. Ya Allah. Nah, kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Silahkan alat tulisnya simpan di atas meja. Ya. Semuanya berdiri. Ya, hanya di. Silakan Kaila. Yang lalu kita sudah belajar coding, kecerdasan artifisial, dan berpikir komputasional. Ya. Ada yang masih ingat kemarin coding apa? Coding adalah pemrograman instruksi kepada atau perintah kepada komputer. Ya. Berpikir komputasional adalah cara
Ya, tangan. Mainan. Cara memecahkan masalah secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kemarin berpikir komputasional itu ada 4 metode, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian setelah pembelajaran nanti diharapkan bisa lebih memahami berpikir komputasional itu dengan kategori tadi, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, ya, kalian simak dulu video pembelajaran berikut supaya lebih memahami. Ya, kita tonton dulu video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Pengenalan computational thinking. Hai teman-teman, bicara tentang apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang mempelajari dan menggunakan komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan satu kalian? Iya, betul sekali. Coba bagi yang sudah mengenal. Proses berpikir ini dilakukan sebelum studi atau penerapan. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka penelitian itu akan sesuai dengan kebutuhan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dan ketika penelitian berhasil menjadi satu dari dengan yang sebenarnya belum mencoba dan kehidupan sehari-hari mulai dari bulan jalan hingga berjalan pas untuk sekali besok. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan gas setiap hari, berarti kita sudah sebenarnya dong. Sebelum itu, contoh-contoh kita menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini seperti merencanakan planning yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dulu tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi beberapa di dalam 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian anggaran, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di kelas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kayak kelamaan. Jadi, kamu harus mengalami beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya.
Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Nah, jawabannya pintar. Kalian berarti sudah bisa menyimak dan menyimpulkan bahwa kita berpikir komputasional itu nanti akan diterapkan di semua mata pelajaran, baik bahasa Indonesia, matematika, ya, IPAS, semua nanti akan dimasukkan untuk berpikir komputasional. Karena kan nanti kalian itu bisa, ya, sudah dewasanya nanti kalian berpikirnya itu seperti itu, ya, seperti komputasional, seperti komputer, jadi khusus, ya. Tunggu 3 menit, ya. Angkat pensil. Sudah, ya. Bos dulu ya. Yang pertama. Sudah. Ya. Sudah. Sudah. Ya. Mana sudah? Sudah. Ya. 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 Silakan kalau sudah, siapa yang berani menyampaikannya di depan sini. Siapa di antara kalian yang berani menyampaikannya di depan? Presentasi ke depan, silakan. Ya, Aina, silakan Aina ke depan. Kita dengarkan sama-sama punya Aina, ya. Silakan Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, itu hasil punya Aina, ya. Kita berikan aplaus untuk Aina. Nah, silakan Aina kembali. Sebelum kerja kelompok, kita semuanya tepuk wow dulu, ya. Siap? Untuk siapa? Untuk yang berani tampil ke depan tadi, yaitu Aina, ya. Siap tepuk wow? Ya, tepuk wow. Wow, keren. Silakan Aina, keren sekali bisa tampil ke depan, ya. Jadi kelas ini untuk presentasi di depan. Nah, kita akan kerja kelompok. Silakan buka handphonenya masing-masing. Disimak, ya. Ya. Ini lembar kerja, ya. Lembar kerja peserta didik ini dikerjakan semuanya, tapi dalam satu kelompok nanti yang tampil 1 orang, ya. Ya. Membuat teh manis sama seperti tadi. Nah, ya. Mulai di sini blok kode, ada yang di situ blok kode. Ini ditarik. Nah, blok kode ini di HP kalian ditarik ke sini. Contoh mulai tarik ke sini. Mulai siapkan bahan, sini tarik. Rebus air, tarik ke sini. Masukkan teh, tarik ke sini. Tambahkan gula, tarik ke sini. Seret langkah-langkah dasar ke sini. Ya, ini ditarik ke sini. Tekan, tarik. Ya. Sajikan, tekan, tarik, dan selesai tarik. Ya. Mana yang masuk ke dekomposisi, mana yang masuk ke pengenalan pola, mana yang ke abstraksi, dan mana yang algoritma. Silakan. Contoh seperti ini, Bapak kasih contoh. Kalau di laptop, nah, klik di sini. Bagi yang bisa ya, silakan. Kita nambah sendiri. Setelah itu, ini tarik juga ke sini. Nah, yang ketiga, tarik. Yang keempat, tarik sini. Yang kelima, nah, yang keenam,
yang ke-7, yang ke-8. Nah, sudah semuanya? Nah, kalau semuanya sudah, kalian presentasikan di depan kelas hasil kerja kelompok kalian, ya. Silakan kelompok siapa dulu yang mau duluan? Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Yang lain perhatikan ya, apakah sama enggak dengan punya kalian hasil kelompok 4 ini. Silakan. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pertama, komposisi apa? Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, itulah hasil kerja kelompok 4. Kita tepuk tangan kelompok 4 sudah berhasil tampil. Terima kasih kelompok 4, silakan duduk kembali. Ya. Sekarang kelompok mana lagi yang mau tampil ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya? Nah, silakan kelompok 8 ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dekomposisi apa saja? Mulai siapkan bahan, rebus air, masukkan teh, tambahkan gula, aduk rata, sajikan selesai. Terus ya, pengenalan pola. Mulai siapkan bahan, rebus air, masukkan teh, tambahkan gula, aduk rata, sajikan selesai. Nah, yang ketiga, abstraksi apa aja? Rebus air, masukkan teh, tambahkan gula. Nah, yang penting ya. Yang keempat, algoritma apa saja? Siapkan bahan, rebus air, masukkan teh, tambahkan gula, aduk rata, sajikan. Nah, itulah hasil kerja kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Nah, yang kami ya. Nah, sekarang kita akan evaluasi pembelajaran hari ini ya dengan mengisi lembar jawaban. Bapak kirim ke grup. Ya. Di grup. Cara terbaiknya adalah yang mana? Silakan. Nah, kita sekarang kuis. Cek di HP kalian. Nah, silakan langsung dijawab kuisnya. Ya, kuisnya langsung dijawab. Kamu ingin membersihkan kamar yang berantakan. Cara terbaiknya adalah ulangi ya. Nah, setelah pembelajaran tadi, setelah kerja kelompok selesai, nah kita lanjutkan untuk bermain kuis. Ya, bermain kuis. Kuisnya Bapak kirim di link grup. Silakan kalian buka grupnya. Di situ ada link kuis. Sekarang buka link kuisnya, kita kerjakan masing-masing. Ya. Nah, sudah dikerjakan? Nah, maka klik. Ya. Klik. Nah, itu ya. Apa saja. Klik. Nah, terlihat kalian skornya dapat berapa? Langsung di bawahnya. Ya. Nah, evaluasi ini, bagi yang sudah mengerjakan soal tadi, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita tepuk fokus dulu sama-sama ya. Ya, tepuk fokus. Ya, karena kita sudah mengerjakan soal latihan, supaya kita fokus mengerjakan yang lainnya lagi. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, Melihat, fokus. Ya. Nah, setelah
setelah latihan ini kita akan refleksi kegiatan belajar hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa membosankan? Menyenangkan, ya. Karena kita sudah belajar dengan teknologi yaitu berpikir komputasional. Nah, setelah belajar ini kalian sudah mulai bagaimana cara berpikir yang baik itu adalah tadi dengan komposisi, dengan pengenalan pola, ya, abstraksi dan algoritma. Pola berpikir tadi itu akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di pembelajaran yang lain juga, ya. Tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit. Kalau tidak ada yang sulit, Pak tutup pembelajaran hari ini supaya hati kalian lebih ceria. Kita simak lagu daerah Provinsi Banten atau lagu daerah provinsi kita, ya. Yang bisa boleh kalian nanti sambil nyanyi, ya. Saya beri jual sebatas telepon dasar. Yang banyak ilmunya itu apa? Ya, banyak gunanya, ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan pembelajaran yang akan datang kita akan belajar bermain game sesuai dengan materi ajar pada hari itu. Nanti kita akan belajar lebih ke komputasional dengan bermain game. Dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Istirahat.